Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 mata kuliah statistik akan mempresentasikan proposal yang berjudul Pengaruh COVID-19 terhadap tingkat kriminalitas. Materi yang akan kita presentasikan yang pertama yakni cara menetapkan judul penelitian kuantitatif yang akan dibahas oleh Anissa Mubarakah. Yang kedua, cara membuat latar belakang yang akan dibahas oleh Muhammad Cikal Firjatullah. Yang ketiga, cara membuat rumusan masalah penelitian kuantitatif yang akan dibahas oleh Deti Febriani. Yang keempat, cara menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dengan bantuan SPSS yang akan dijelaskan oleh Muhammad Hair. Yang pertama yakni cara menetapkan judul penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah pendekatan ilmiah yang memandang suatu realitas itu dapat diklasifikasikan secara konkret, teramati, dan terukur. Hubungan variabelnya bersifat sebab akibat di mana data penelitiannya berupa angka-angka dan menggunakan analisis statistik. Ada beberapa poin penting yang dapat kita tangkap dari definisi penelitian kuantitatif, yaitu yang pertama, penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang dilakukan kepada sesuatu yang konkret, dapat diamati dan terukur. Yang kedua, penelitian kuantitatif memiliki data berupa angka-angka dan biasanya kita akan menemukan analisis statistik di dalamnya. Ada 3 tujuan dari penelitian kuantitatif, yaitu untuk menunjukkan apakah ada hubungan antara dua variabel. Yang kedua, untuk menguji hipotesis atau teori yang telah ada. Yang ketiga, mencari generalisasi sesuatu yang memiliki nilai prediktif. 3 tujuan tersebut nantinya akan menjadi ciri dari judul yang akan kita buat. Contoh variabel dalam sebuah penelitian. Peneliti akan melakukan penelitian dengan tujuan melihat hubungan antara dua variabel. Variabel independen atau yang pertama ialah pandemi COVID-19. Variabel independen yang kedua adalah tingkat kriminalitas. Ketika tujuan dari penelitian adalah melihat hubungan, otomatis akan ada dua variabel, yaitu variabel 1, variabel independen, dan variabel 2, variabel dependen. Variabel independen adalah variabel yang akan memberi pengaruh. Sebaliknya, variabel dependen adalah variabel yang akan terpengaruh. Untuk melihat hubungan antara dua variabel tersebut, peneliti akan mencari tahu pengaruh dari variabel 1 kepada variabel 2, sehingga kata kunci di dalam judul ini adalah kata pengaruh. Maka, jika kita membuat penelitian kuantitatif dengan tujuan untuk melihat hubungan, akan ada ciri khusus yaitu kata pengaruh. Dalam judul penelitian tersebut, untuk menjelaskan lebih lanjut, berikut langkah-langkah yang harus dilakukan dalam membuat judul penelitian kuantitatif. Yang pertama, yakni menentukan masalah. Dalam membuat judul, hal pertama yang harus dilakukan adalah menentukan masalah. Masalah adalah ketimpangan antara kondisi yang diharapkan atau kondisi ideal dengan kondisi yang terjadi atau kondisi yang sebenarnya. Penelitian yang bagus adalah penelitian yang muncul dari masalah yang ada di sekitar kita. Ada juga beberapa ahli mengatakan bahwa dengan menemukan masalah, berarti kita sudah mengerjakan 50% dari penelitian. Misalnya, pada pandemi COVID-19, masyarakat berharap keamanan lingkungan tetap stabil. Akan tetapi, pada kenyataannya tingkat kriminalitas justru meningkat. Dengan kata lain, hal yang diharapkan tidak sesuai dengan kondisi yang ada, di mana keadaan seperti inilah yang disebut sebagai masalah. Setelah ditemukan masalah, tuliskanlah masalah-masalah tersebut. Contoh masalah yang ditemukan. Ada banyak orang kehilangan mata pencahariannya selama pandemi COVID-19 berlangsung, padahal kebutuhan hidupnya harus tetap terpenuhi. Tingkat kriminalitas pada pandemi COVID-19 mengalami peningkatan. Ada banyak tindak kriminal dilakukan dalam motif ekonomi, dan seterusnya. Yang kedua, yakni menentukan tujuan penelitian. Setelah peneliti menemukan masalahnya, maka langkah selanjutnya adalah menentukan tujuan dari penelitian. Ada 3 tujuan dari penelitian, yaitu yang
melihat hubungan antar variabel. Yang kedua, menguji teori. Yang ketiga, mencari generalisasi yang memiliki nilai prediktif. Misalnya, seorang peneliti ingin melakukan penelitian dengan tujuan melihat hubungan antar variabel. Di masa pandemi COVID-19, banyak karyawan yang terpaksa harus di PHK, yang membuat mereka menjadi kehilangan pekerjaannya. Sedangkan, di masa pandemi, banyak kebutuhan yang harus mereka penuhi. Hal ini membuat sebagian orang gelap mata, sehingga melakukan apa saja demi mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Yang ketiga, menentukan variabel-variabel penelitian. Variabel adalah hal-hal yang dicari, diamati, atau diteliti dalam penelitian. Ada banyak macam variabel, akan tetapi di dalam sebuah penelitian minimal hanya ada 2 variabel yang harus diketahui, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya variabel dependen. Sedangkan variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi perubahannya oleh variabel independen. Contoh variabel penelitian. Variabel penelitian independen yakni pandemi COVID-19. Variabel penelitian dependen yakni tingkat kriminalitas. Yang keempat, penyusun judul. Setelah menemukan masalah, membuat tujuan penelitian, dan sudah menuliskan variabelnya, maka langkah selanjutnya adalah menyusun judulnya. Pada umumnya, judul sebuah penelitian terdiri dari yang pertama, kata yang mewakili tujuan penelitian seperti pengaruh, hubungan, efektivitas, dan keefektifan. Yang kedua, variabel 1, yang ketiga, variabel 2, dan yang keempat, objek yang diteliti. Contoh penyusunan judul. Yang pertama, kata yang mewakili tujuan yakni pengaruh. Yang kedua, variabel satunya yakni pandemi COVID-19. Yang ketiga, variabel 2-nya tingkat kriminalitas. Yang keempat, objek yang diteliti, yakni tingkat kriminalitas di Indonesia selama pandemi COVID-19 berlangsung. Setelah menulis komponen di atas, kita dapat menuliskannya dalam bentuk judul seperti berikut, yakni pengaruh pandemi COVID-19 terhadap tingkat kriminalitas di Indonesia. Yang selanjutnya yaitu cara membuat latar belakang. Nah, latar belakang merupakan dasar atau titik tolak untuk memberikan pemahaman kepada pembaca atau pendengarnya mengenai apa yang ingin kita sampaikan. Latar belakang yang baik harus disusun dengan sejelas mungkin dan bila perlu disertai dengan data atau fakta yang mendukung. Berikut cara-cara membuat latar belakang. Yang pertama, observasi masalah. Nah, kita dalam membuat latar belakang hendaknya terlebih dahulu melihat sekeliling kita dan dapat menemukan apa saja keresahan-keresahan yang ada di dalam topik karya tulis tersebut. Yang kedua, identifikasi masalah. Nah, jadi setelah kita menemukan masalah yang ada, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi masalah. Nah, jadi maksudnya yaitu kita mengenal dengan jelas masalah yang dihadapi mulai dari individu ataupun kelompok yang terdampak atau bahkan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan masalah tersebut. Yang ketiga, ada analisis masalah. Nah, jadi langkah selanjutnya setelah menelusuri lebih lanjut mengenai masalah tersebut, yaitu kita harus menganalisis masalah tersebut. Nah, jadi maksudnya masalah yang sudah kita ketahui asal-usulnya, kemudian kita kaji lebih dalam untuk menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Nah, yang keempat yaitu menyimpulkan solusi. Nah, jadi setelah kita menganalisis masalah yang sudah ada, haruslah kita tarik kesimpulan
mengenai cara untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, jadi solusi kemudian jabarkan secara singkat beserta hasil yang diharapkan dalam menerapkan atau memecahkan solusi permasalahan tersebut. Contoh latar belakang. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh COVID-19 terhadap tingkat kriminalitas di Indonesia. Diketahui ada peningkatan kasus kriminalitas selama pandemi COVID-19. Terhitung sejak awal bulan Mei 2020, kejahatan yang tercatat mengalami kenaikan diantaranya yaitu pencurian dengan pemberatan, kasus begal, dan penjamretan. Dari hasil observasi, dengan diberlakukannya PSBB, pembatasan sosial berskala besar, serta PHK maupun pemotongan gaji saat pandemi berimbas kepada terjadinya krisis ekonomi di masyarakat, di mana hal ini yang pada akhirnya memicu peningkatan kasus kriminalitas yang terjadi di Indonesia. Cara membuat rumusan masalah. Rumusan masalah juga sering disebut sebagai pertanyaan penelitian atau the research question. Secara singkat, rumusan masalah dapat diartikan sebagai permasalahan penelitian yang dijelaskan dalam bentuk pertanyaan dengan intensi untuk dijawab melalui proses penelitian yang akan dilakukan. Rumusan masalah yang berkualitas memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, spesifik. Artinya, langsung pada intinya atau straight to the point. Deskripsi yang terlalu panjang justru menyamarkan inti dari fokus permasalahan yang akan dikaji dari pertanyaan yang diajukan. Yang kedua, ada unsur kebaruan dan keaslian. Artinya, pertanyaan penelitian menyiratkan sebuah sudut pandang atau pendekatan baru dalam melihat suatu permasalahan yang ingin dibahas. Yang ketiga, memiliki relevansi terhadap permasalahan yang dibahas dalam komunitas ilmiah. Artinya, rumusan masalah yang disusun tidak lepas dari beberapa penelitian yang relevan dan pernah dilakukan sebelumnya. Dan yang terakhir, menarik perhatian. Maksudnya, pertanyaan penelitian yang diajukan juga menjadi konsen peneliti yang fokus pada area studi yang sama. Karakteristik ini memang sangat menantang karena peneliti harus jeli melihat apakah rumusan masalah yang disusun berkontribusi pada pengembangan pengetahuan, khususnya di area studi yang berkaitan. Adapun langkah-langkah dalam menyusun rumusan masalah. Yang pertama, tulislah satu kalimat atau paragraf pengantar rumusan masalah sebelum pembaca sampai pada bagian rumusan masalah. Yang kedua, rumusan masalah atau pertanyaan penelitian dapat ditulis dalam bentuk daftar pertanyaan, paragraf, atau bagian dari paragraf. Yang ketiga, dalam penelitian sosial, rumusan masalah tidak selalu, namun sering ditulis dengan menanyakan hubungan antar variabel dalam konteks tertentu. Misalnya, hubungan antara pandemi COVID-19 dengan tingkat kriminalitas di Indonesia. Yang keempat, libatkan kalimatannya yang relevan, seperti bagaimana, apa, dan mengapa. Dan yang terakhir, akhiri setiap pertanyaan yang spesifik dengan tanda tanya. Berikut ini adalah contoh membuat rumusan masalah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh COVID-19 terhadap tingkat kriminalitas di Indonesia. Diketahui ada peningkatan kasus kriminalitas selama pandemi COVID-19 terhitung sejak awal bulan Mei 2020. Kejahatan yang tercatat mengalami kenaikan diantaranya yaitu pencurian dengan pemberatan, kasus begal, dan penjamretan. Dari hasil observasi, dengan diberlakukannya PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, serta PHK atau pemotongan gaji saat pandemi, berimbas kepada terjadinya krisis ekonomi di masyarakat. Di mana hal inilah yang pada akhirnya memicu peningkatan kasus kriminalitas yang terjadi di Indonesia. Berangkat dari latar belakang di atas, terdapat rumusan masalah sebagai berikut. 1. Bagaimana pengaruh pandemi COVID-19 terhadap tingkat kriminalitas di Indonesia? Yang kedua, apa saja faktor penyebab kenaikan tingkat kriminalitas di masa pandemi COVID-19? 3. Bagaimana upaya pemerintah yang dalam hal ini dilaksanakan oleh lembaga kepolisian dalam menangani kenaikan tingkat kriminalitas di masa pandemi COVID-19? 4.
Bagaimana kenaikan tingkat kriminalitas di masa pandemi COVID-19 yang mempengaruhi aktivitas masyarakat? Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dengan bantuan SPSS. Oke. Sebelumnya di sini kami sudah punya kuesioner yang sudah pernah disebar dan sudah mendapatkan respon sebanyak 45 respon atau 45 responden gitu ya teman-teman. Di kuesioner ini kita punya 6 pertanyaan dan ke-6-nya itu pilihan jawabannya sama, yaitu ada sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Oke teman-teman, di sini ada data yang sudah direkapitulasi ya. Kita hanya ambil 20 responden saja untuk mempermudah perhitungan di SPSS nanti teman-teman ya. Nah, kalau misalnya responden menjawab sangat setuju, dia akan mendapatkan skor 5. Kalau menjawab setuju, akan mendapatkan skor 4. Kalau menjawab netral, akan mendapatkan skor 3. Kalau menjawab tidak setuju, akan mendapatkan skor 2. Dan kalau menjawab sangat tidak setuju, akan mendapatkan skor 1. Seperti contoh teman-teman ya, di sini di responden yang keempat, ya, ini ada perolehan skor yang dia peroleh. Di pertanyaan pertama, dia menjawab 5, maka dia itu menjawab sangat setuju teman-teman ya. Dia mendapatkan skor 5 maksudnya, maka dia menjawab sangat setuju teman-teman. Lalu untuk pertanyaan nomor 2, dia mendapatkan skor 5, berarti dia menjawab sangat setuju lagi. Yang pertanyaan nomor 3, dia mendapatkan skor 4, maka dia menjawab setuju. Di pertanyaan nomor 4, dia mendapatkan skor 2, berarti dia menjawab tidak setuju. Di pertanyaan nomor 5, dia mendapatkan skor 3, berarti dia menjawab netral. Dan terakhir di pertanyaan nomor 6, dia mendapatkan skor 1, teman-teman. Berarti dia menjawab sangat tidak setuju. Oke, sekarang kita akan langsung memasukkan data yang ada di sini ke dalam SPSS, teman-teman. Seperti apa caranya? Ayo kita simak bersama-sama. Oke, teman-teman, sekarang kita tinggal buka SPSS-nya. Lalu kita masuk ke variable view ya teman-teman. Kita klik variable view di bagian pojok kiri bawah ini. Oke, nah di kolom name ini kita masukkan soalnya ya, atau P aja teman-teman. Contohnya di yang bagian 1 ini hanya dituliskan P1. Lalu bagian 2 itu P2. P yang besar ya, P2 maksudnya pertanyaan 2 atau pernyataan 2. Lalu di yang ketiga P3, karena tadi ada 6 pernyataan, kita bikin sampai P6. P5, lalu ya terakhir P6. Selanjutnya di kolom type ini biarkan, bagian width juga biarkan, di kolom desimal. Nah teman-teman, buat di kolom desimal ya, karena data yang kita punya ini nggak ada bilangan desimalnya, itu bilangan bulat semua. Jadi di bagian desimal ini kita ganti jadi 0, teman-teman. Bisa manual kayak gini atau bisa di copy. Ini di copy ya, di copy, lalu di blok. Setelah di blok dipastekan. Oke, udah jadi 0 semua ya. Lalu di bagian values ini kita klik, OK. Setelah kita klik, jadi di values ini itu kita pertama masukin value 1. Responden akan mendapatkan skor 1 kalau dia menjawab sangat tidak setuju atau disingkat aja jadi STS seperti ini. Lalu di klik add. Lalu selanjutnya responden akan mendapatkan skor 2 kalau dia menjawab tidak setuju atau TS disingkat aja.
kita klik add lagi, lalu values-nya 3. Kalau responden menjawab netral atau N, disingkat aja, kita add lagi, lalu akan mendapatkan values atau skor 4. Kalau dia menjawab setuju atau S aja, kita add lagi, lalu yang terakhir dia akan mendapatkan skor 5 kalau responden menjawab sangat setuju atau kita singkat SS. Klik add lalu OK. Nah, ini boleh satu-satu teman-teman manual dibikin kayak tadi, cuman kan kelamaan. Caranya biar cepat adalah ini kita copy, lalu sisanya ini diblok dan dipastekan. Oke. Setelah itu teman-teman kita akan masuk ke data view. Nah, di sini udah ada nih P1, P2, P3, P4, P5 sampai P6. Nah, lalu selanjutnya kita akan mengcopy paste data dari Excel yang ini teman-teman ke dalam SPSS. Ini kita tinggal copy saja, kita blok. Respondennya tidak usah ya teman-teman, ini langsung kita copy. Lalu dipastekan di SPSS. Ini teman-teman. Kita pastekan. Ntar ini lagi loading dulu. Oke, sekarang langsung kita pastekan. Oke teman-teman, setelah masuk kayak gini, teman-teman ini sudah setengah jalan ya, sudah diinput datanya seperti ini. Lalu sekarang kita tinggal bagaimana cara menyajikannya dalam tabel distribusi frekuensi teman-teman. Untuk melakukannya teman-teman tinggal klik analyze, lalu analyze ya teman-teman, descriptive statistik, masuk ke bagian descriptive statistik, lalu klik frekuensi ya teman-teman. Oke, lalu ini semuanya diblok, boleh di blok gitu teman-teman, di blok semua, lalu dipindahkan ke variabel sini, lalu klik OK. Nah, ini kita tunggu dulu teman-teman, dia akan loading sebentar. Ya. Bentar ya teman-teman, ditunggu dulu, dia akan loading, biasanya akan agak lama. Oke, di sini sudah muncul tabel distribusi frekuensinya. Jadi kayak gini teman-teman ya, jadinya itu. Di tabel yang pertama ini adalah data yang masuk 20. Lalu di sini ada tabel frekuensinya. Ini ya, ada nih. Di pertanyaan nomor 1 yang jawab netral 1 orang, yang jawab setuju ada 14 orang, yang jawab sangat setuju ada 5 orang. Lalu di sini ada persentasenya, valid persennya, dan persen kumulatifnya. Begitupun sama dengan pertanyaan nomor 2, pertanyaan nomor 3, pertanyaan nomor 4, pertanyaan nomor 5, dan pertanyaan nomor 6. Nah, ini teman-teman bisa langsung teman-teman copy pastekan ke dalam penelitian teman-teman sendiri gitu. Misalnya teman-teman lagi melakukan penelitian, nah ini bisa langsung di copy teman-teman. Ini tinggal di copy aja gitu. Ini tinggal di copy, lalu langsung aja masuk ke file Word atau file PowerPoint mungkin kalau teman-teman mau presentasi, bisa langsung dipastekan di sana. Oke teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga ini dapat membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.